Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Eh, Dampak daripada COVID ini sangat terasa untuk pembelajaran di sekolah-sekolah ya. Kita masih belum boleh bertatap muka. Untuk itu tetap semangat belajar, tetap ikuti pembelajaran dari Bapak tanpa bosan ya, tetap semangat. Hari ini kita memasuki pembelajaran 2 untuk tema 2 subtema 1 ya. Silakan tonton video ini dengan baik supaya kalian paham. Ya, ini adalah gambar yang bisa kalian simpulkan sendiri sebenarnya ya. Ini adalah keanekaragaman bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari eh, banyak suku bangsa, banyak agama, ya, banyak ras. Warna kulit kita berbeda-beda, banyak juga di sini ya. Budaya kita, adat istiadat kita itu sangat banyak, berbeda-beda. Bisa kalian lihat sendiri mulai dari pakaian adatnya, ini berbeda-beda ya. Tuh, antara daerah satu dengan daerah yang lain tuh berbeda-beda. Termasuk di antara suku bangsa itu mempunyai jenis tarian atau nama tarian yang beda-beda tentunya ya. Seperti bisa kalian lihat di sini, orang memakai apa namanya, baju yang berbeda-beda. Tentunya kegunaan juga berbeda-beda. Mungkin ada yang baju untuk menikah, mungkin ada yang baju untuk tari-tarian, mungkin ada baju untuk acara-acara tertentu ya. Kita hidup dalam perbedaan, baik itu perbedaan ras. Ras itu apa? Ras itu ya seperti warna kulit saja kita itu ya. Ada yang ras misalnya Cina gitu ya, ada yang rasnya itu adalah orang negro dan lain-lain. Itu kita banyak di sini ya. Misalnya kita keturunan misalnya orang Eropa, Eropa itu kan ras juga di situ ya. Nah, adat istiadat, kita mengalami perbedaan adat istiadat ya. Contoh, kalau di tempat tinggal sekitar kita itu kan setiap panen itu ada mapak seri ya. Nah, itu adalah adat istiadat. Kemudian suku bangsa kita juga punya banyak, seperti suku Jawa, suku Sunda ya, suku misalnya Batak dan lain-lain. Itu kan sangat banyak di sini. Ataupun agama-agama kita juga kan ada Islam, ada Kristen ya, ada Konghucu, ada apalagi Hindu ya. Itu sangat banyak di Indonesia. Tapi bukan berarti perbedaan itu menghalangi persatuan kita. Jangan gara-gara berbeda kita malah saling berantem. Jangan gara-gara berbeda kita saling bermusuhan ya. Justru itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Loh, mengapa Pak Boy bilang itu adalah kekayaan? Di negara lain itu jarang seperti Indonesia. Indonesia itu contoh, lihat aja sini. Ya, tuh. Indonesia itu yang lengkap budayanya. Atraksi barongsai ini hanya bisa ditemukan kan ketika perayaan Imlek orang Cina itu. Nah, di Indonesia ini kita bisa melihat, tidak usah kita datang jauh-jauh ke negara Cina sana, kita bisa melihat orang Cina yang ada di Indonesia itu, ras Cina yang ada di Indonesia itu merayakan Imlek, itu ada barongsainya. Kita bisa melihat tontonan itu dengan gratis, dekat lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat eh, menggembirakan bagi kita ya, melihat kebudayaan adat istiadat yang baru. Kemudian tentunya kita setelah menyambut tahun baru Islam itu, tentunya kita selalu mengadakan pawai obor ya, walaupun memang tahun ini tidak seperti tahun kemarin. Ada pawai obor, ini menandakan bahwa perjuangan ini, sekaligus juga memperingati perjuangan umat Islam ya. Ini pawai obor di malam hari menyambut tahun baru Islam, seperti ini. Sebenarnya banyak ini apa namanya, kebudayaan yang bisa kita lihat, keberagaman yang bisa kita lihat ya. Misalnya orang Bali, bagaimana mereka
menari, bagaimana mereka menyambut tamu, tentunya berbeda dengan kita. Nah, ini harus kita syukuri karena kita mempunyai kekayaan yang sangat melimpah ya, kekayaan kebudayaan yang sangat banyak sekali. Nah, ini sering kita bahas ya, jangan sampai salah lagi nanti. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis di kakinya burung Garuda itu. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Wah, ini sudah difikirkan oleh pendiri bangsa Indonesia bahwa semenjak zaman dulu kala kita itu memang berbeda-beda, beda ras, beda warna kulit, beda agama, beda suku, tetapi kita tetap satu. Tidak boleh kita bercerai-berai. Indonesia satu, tidak ada Indonesia itu 2, 3, 4, 5, tidak ada. Indonesia tetap satu. Ya bicara masalah kebudayaan, di sini ada tari lego-lego. Tari lego-lego itu berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ini tarian yang digunakan pada umumnya adalah untuk menyambut tamu. Jadi kalau di daerah sana itu kedatangan tamu, itu disambut dengan tarian lego-lego ini. Ya bahkan konon katanya tarian lego-lego ini juga ditunjukkan ketika mereka mau berperang. Itu pada zaman dulu ya. Kalau sekarang itu mereka tampilkan tarian lego-lego untuk menyambut tamu yang berkunjung ke sana. Ini salah satu kekayaan bangsa Indonesia ya. Di daerah kita kan kalau ada tamu itu kan tidak menggunakan tarian untuk menyambut. Nah, kalau di sana kalian datang ke sana, banyak turis yang ke sana, nanti akan disambut oleh tarian lego-lego. Ini salah satu kekayaan bangsa Indonesia juga. Nah, dari tarian tadi bisa kita simpulkan bahwa orang menari itu harus punya irama ya, posisi tertentu. Tidak sembarangan orang menari. Untuk apa? Tujuannya itu untuk memperindah tarian. Nah, misalnya orang menari itu posisinya acak-acakan, nanti akan terlihat jelek. Oleh karena itu, setiap tarian mempunyai pola lantainya ya. Pola lantai itu adalah formasi penari itu. Perhatikan pada gambar. Ini adalah pola lantai vertikal lurus, artinya penarinya itu lurus dalam garis lurus. Walaupun dibagi dalam beberapa barisan, itu tetap aturannya lurus. Ini adalah tari Yospan dari Papua. Bisa kita lihat seragamnya juga berbeda dengan kita ya. Kemudian pola lantai vertikal lurus ini ya ada pada tari Serimpi, berasal dari Jawa Tengah. Bisa kita lihat ini kebudayaan dari Jawa Tengah, tarian Serimpi ya. Lurus kan, antar penarinya itu lurus. Kemudian yang lurus lagi adalah tari baris cengkedan Bali. Bisa kita lihat di sini penari formasi itu adalah lurus. Ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Berikutnya ada pola lantai diagonal. Untuk lebih jelasnya coba lihat gambar di sini. Ya, diagonal itu terjadi pada tari gending Sriwijaya, yaitu berasal dari Sumatera Selatan tuh. Di Sumatera sana penari itu seragamnya seperti ini ya tuh. Kerajaan-kerajaan tari gending Sriwijaya. Pola lantai diagonal itu contohnya seperti ini. Nanti kalau ada soal ulangan, apa ini? Pola lantai diagonal ya seperti ini contohnya. Nanti kalian bisa hafalkan ya. Tadi yang pertama pola lantai lurus dan yang kedua pola lantai diagonal. Nah, berikutnya ada lagi pola lantai garis melengkung. Melengkung karena memang dia ini melengkung ya. Seperti ini tari Mabadong, Toraja, Sulawesi Selatan. Berasal dari Kabupaten Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan di sini. Tariannya ini orang-orang berkumpul ya, memutari satu sama lain ini. Pola lantai garis melengkung.
Atau bisa kita lihat di sini tari randai dari Sumatera Barat di sini ya tuh. Tidak ada ya di Anjatan seperti ini tuh kan tidak ada. Ini adalah kekayaan bangsa Indonesia yang perlu kita lestarikan. Pola lantainya adalah pola lantai garis melengkung di sini ya. Orang-orang berkumpul menjadi satu seperti ini. Baik, kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini adalah Indonesia kaya akan perbedaan. Tentunya Indonesia itu sangat kaya akan perbedaan. Nah, perbedaan itu harus kita sikapi dengan cara bersyukur. Tidak boleh perbedaan itu menjadi alasan kita untuk bermusuhan, ya, ataupun kita membenci satu sama lain, itu nggak boleh. Nah, 3 jenis pola lantai dalam tari, tadi ada 3 jenis ya. Pertama, pola lantai vertikal, lurus, cirinya lurus, penarinya lurus. Kemudian ada pola lantai diagonal, seperti tadi ya. Dan terakhir adalah pola lantai garis melengkung, eh, membentuk sebuah lingkaran tadi ya. Ini adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan jika kalian kurang paham, boleh tanya Pak Bayu atau putar video ini sekali lagi ya. Pak Bayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.